Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatur Rahman dari KKN PM STMKG Unit 8 Jawa Tengah 2. Pada video kali ini kita akan belajar tentang edit video menggunakan smartphone. Aplikasi yang akan kita gunakan yaitu KineMaster Pro. Alasan saya menggunakan aplikasi ini karena yang pertama tampilannya tuh bagus dan mudah dipahami. Yang kedua, aplikasi ini tuh cukup ringan dijalankan di smartphone. Dan yang ketiga, aplikasi ini tuh udah cukup buat mengedit video tugas-tugas kita untuk sekolah ataupun bikin vlog. Oh iya, ini ada satu video yang sudah saya buat menggunakan aplikasi KineMaster Pro. Mari kita lihat. Di video kali ini saya akan menunjukkan beberapa cuplikan kondisi Kota Tua Jakarta pada tahun lalu. Let's go! Baik, langsung saja kita buka aplikasi KineMaster-nya. Untuk memulai sebuah project, kita klik logo yang tengah ini. Kemudian ada pilihan aspek rasio yang akan kita gunakan. Kalau saya pilih 16:9. Baik, yang pertama kita akan belajar untuk mengimport atau menambahkan foto dan video di aplikasi editingnya. Caranya ialah kita klik media, kemudian kita cari folder di mana foto dan video itu berada. Dan kita klik lagi videonya dan videonya sudah masuk ke dalam timeline. Kita cek. Apa saja yang perlu kita perhatikan saat kita keluar rumah? Oke, sudah masuk. Kemudian teknik yang kedua yaitu ada yang namanya cutting. Cara untuk cutting yang pertama, kita klik videonya, kemudian kita bisa geser di yang sebelah kiri kalau kita mau memangkas yang sebelah kiri ini. Kita geser seperti ini. Nah, dia akan terpotong sebelah kirinya. Kalau yang kanan juga sama. Kita klik kanannya, kita geser. Kemudian cara cutting yang kedua, yang pertama kita klik videonya, kemudian ada icon gunting. Kita klik ikonnya. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Ada pangkas di sebelah kiri, kanan, di tengah, dan juga bagi dan sisipkan bingkai beku. Untuk yang pangkas kiri itu, kalau kita klik yang sebelah kirinya hilang. Kalau yang kanan kita klik, yang sebelah kanannya hilang. Nah, dan kalau bagi di playhead itu bagi dua, bagi di tengahnya. Nah, nanti dia jadi dua kayak gini. Kemudian menu cutting yang terakhir itu dia membagi di tengah dan juga menyisipkan gambar di antara kedua klip yang terpotong. Nah, bisa kita cek. Nah, dia jadi gambar. Baik, selanjutnya ialah kita belajar pan and zoom atau penskalaan videonya. Caranya, kita klik video yang akan kita edit, kemudian masuk ke menu yang tengah ini. Kemudian kita klik. Di sini ada tulisan posisi awal sama posisi akhir. Dan kita tentukan posisi awalnya, misal seperti ini, lebih besar. Kemudian apabila ingin posisinya itu sama antara awal dan akhir, kita klik tanda sama dengan ini. Nah, klik. Dan centang, kita coba lihat hasilnya. Nah, dia ngezoom seperti itu. Selain bisa ngezoom, ini tuh bisa buat efek kameranya bergerak. Misal kita setting posisi awalnya seperti ini. Nah, sini kemudian akhirnya kita geser ya ke sini. Nanti dia ada efek geraknya seperti ini.
Nah, seperti itu untuk pan and zoom. Baik, selanjutnya yaitu rotate and mirroring atau memutar video dan memberikan efek cermin. Caranya kita klik klip videonya, kemudian kita scroll, klik putar dan pencerminan. Nah, kemudian kita bisa tentukan pencerminan ataupun diputar ke kiri, ke kanan, dicerminkan lagi. Seperti itu. Dan klik centang. Kemudian kita akan belajar cara membalikkan video. Yang awalnya dia jalan ke depan, jadi ke belakang. Caranya tuh cukup gampang, kita klik videonya, kemudian masuk ke menu ini, klik membalik. Kemudian akan diproses. Kita butuh waktu membalik komplit. Videonya jadi seperti ini. Ya, jalannya mundur. Kita juga bisa mengatur kecepatannya. Di kontrol kecepatan. Misalnya kita mau lambatin, jadi 0,5. Ya, akan jadi lebih lambat. Nah, dan kalau mau kita cepetin, kita tambah. Misal jadi 1, sekian, 1,7. Nah, jadi cepet bener ya. Seperti itu. Selanjutnya ialah color grading atau pemberian warna pada videonya. Caranya kita klik video yang akan kita color grading kan. Kemudian kita klik penyesuaian. Nah, di sini bisa atur kecerahan videonya, citra atau gelap, atur kontrasnya, saturasi, bisa kita atur, dan getar, suhu, highlight, dan bayangan, dan lain-lain. Ini cukup banyak. Kemudian kalau kita mau terapkan ini ke semua klip, kita bisa klik ini, terapkan ke semua. Nah, nanti yang semua ikut-ikutan, jadi sama. Seperti itu. Nah, kemudian cara color grading yang kedua tuh dengan filter warna. Caranya kita klik ini, kemudian klik filter warna. Nah, di sini ada dasar, dingin, dan lain-lain. Kita bisa pilih sesuai selera kita, dan kita bisa atur ke ketebalannya. Di sini juga ada pilihan terapkan ke semua, jadi semua klip ini yang di kiri-kiri ini bisa dapat juga. Kita klik. Nah, tuh kan, jadi terkena filternya, kehitaman. Yuk, sip. Baik, selanjutnya kita akan mencoba memasukkan efek transisi terhadap kedua video ini. Ini kalau nggak ada transisinya tuh dia flat seperti ini. Perpindahannya, nah ya kayak gitu. Tapi kalau kita kasih transisi, kita akan coba, kita klik tanda plus ini di antara dua video, kita klik. Nah, kemudian langsung masuk ada tulisan efek transisi. Nah, kita bisa pilih beberapa transisi yang ada. Kalau kita pakai yang klasik, kita pakai crossfade. Nah, kemudian kita bisa atur kecepatannya di sini. Berapa detik? Misal 0,6. Ya, jadi seperti ini. Nah, kan tidak jadi lebih halus. Nah, kemudian transisi ini juga ada yang online, kita harus download. Kita klik ini, dapatkan lainnya. Ini transisinya banyak banget. Nah, itu banyak. Misal kita cari yang ini, mystical. Kita unduh. Ini 176 KB. Oke, sudah terpasang. Kemudian bisa kita pakai. Kita coba mystical. Mana mystical? Paling atas. Nah, efek seperti itu. Keren ya. Set.
Kalau saya biasanya pakai acceleration yang ini. Nah, ini lebih smooth. Set. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke edit suara. Caranya kita klik videonya, kemudian masuk ke icon speaker ini. Kita klik. Nah, di sini ada untuk volumenya ini bisa naik, bisa turun. Kalau turun dia nanti suaranya hilang, atau kita klik ini, speakernya jadi disilang. Ya. Kemudian ini ada efek yang lain, kompresor, dan kawan-kawannya. Kalau kita hilangin suaranya, maka dia akan hilang. Nah, tuh. Tidak ada suaranya. Kemudian yang kedua ada juga efek suara. Di sini juga cukup banyak. Kita bisa scroll ke bawah. Ada equalizer. Ini ada AM radio, Apa saja yang perlu kita perhatikan saat ada kita R&B, dan Apa saja lain-lain. yang perlu kita perhatikan saat kita keluar rumah? Lalu ada juga efek yang lain yang cukup unik. Misal ini efek gema. Kita di ruang konser nanti suaranya bergema. Apa saja yang perlu kita perhatikan saat kita keluar rumah? Nah, suaranya jadi berubah kan, ada efek gema-gemanya seperti itu. Kita coba yang lain seperti pengubah suara. Nah, misal kita pakai suara chipmunk juga bisa. Apa saja yang perlu kita perhatikan saat kita keluar rumah? Yang pertama, Jadi seperti penjual bakso borak ini. Kemudian kita juga bisa atur dia suaranya kapan naik, kapan turun, itu di amplop volume. Nah, ini kan ada garis merah nih. Nah, misal kita bagian sini mau kita kerasin. Naik, keras bang. Nah, terus nanti di bagian ini kita geseran timelinenya. Bagian ini kita mau turunin. Nah, kita turun seperti ini. Nanti suaranya akan jadi lebih lemah. Nah, kita coba cek. apa saja yang perlu kita perhatikan saat kita keluar rumah? Nah, suaranya jadi lebih lemah kan. Selanjutnya kita bisa mengekstrak audio atau memisahkan suara dari videonya. Caranya kita klik klipnya, kemudian kita scroll ke bawah ini, ekstrak audio. Nah, jadi suaranya nanti terpisah dari videonya. Seperti itu. Nah, setelah suaranya terpisah, kita bisa pakai suara dari klip ini untuk video ataupun gambar yang lain. Nah, kita contohkan, kita potong dulu video yang ini. Nah, kemudian kita tambahkan gambar masker, misal sini gambar masker. Nah, kemudian kita samakan dengan audionya. Kita geser sama kira-kira segini. Nah, kemudian kita coba. Yang pertama, menggunakan masker. Yang Nah, kedua, itu kan menggunakan masker langsung jadi gambar ini, bukan video lagi. Seperti itu. Baik. Selanjutnya kita coba masuk ke menu lapisan. Kita coba klik lapisan. Di sini ada banyak. Ada media, efek, hamparan, teks, dan tulis tangan. Kita coba pakai yang media dulu. Lapisan media ini itu bisa masukin video dan gambar di atas klip yang sudah kita buat. Contoh, kita masukin gambar masker tadi. Gambar masker, kita masukin. Nah, udah masuk, dia menutupi video kita. Setelah itu kita bisa atur, misal mau full screen, kita bisa tarik atau pakai menu yang di sini. Nah, dia menutupi bagian sepenuh layar atau bawahnya, atasnya, terserah kita offin saja. Saya pengennya dibikin bentuk bulat, jadi kita masuk sini, terus kita masuk ke pemangkasan,
apa yang diaktifkan, klik bentuk, kita klik bundar, tentukan. Nah, misalnya bundar segini nih, 2 orang pakai masker. Centang, dan kita pindahkan. Nah, kita geser. Kita coba lihat hasilnya. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, Lapisan yang kedua, kita coba pakai teks. Kita masukin teksnya, kita tulis. Pakai masker. Pilih, dan dia akan masuk ke videonya. Misal kita taruh di atas ini, dan kita bisa edit jenis hurufnya. Misal kita pakai Robotoplek Italic, dia miring. Nah, terus kita juga ganti warnanya, yang putih aja, dan bisa kita kasih efek yang lain. Kemudian yang kedua, kita bisa pakai efek. Klik efek, kemudian kita pilih efeknya. Nah, efek ini tuh cara mendapatkannya tuh sama seperti mendapatkan transisi tadi, bisa lewat online. Kita coba dapatkan lainnya. Kita coba efek, misalnya efek prismatic dissolve. Nah, ini ada efek yang sudah masuk. Nah, kita bisa lebarin ya. Nah, jadi aneh. kita perhatikan. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, membawa Seperti itu. Dan lapisan yang lain ada hamparan tuh seperti ini. Misal kita mau naruh stiker. Nah, kita klik dulu, kita pindahin sini dan lain-lain. Ini juga bisa dikasih efek masuk. Efek masuknya di ini, misal nih ada efek keseluruhan dan ini ada efek keluarnya. Seperti itu. dan rajin cuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak. Selanjutnya kita masuk ke lapisan yang tulis tangan. Ini buat nulis tangan. Di videonya kita klik dulu warna ini, misal warna merah, centang, kemudian kita pilih besarnya berapa, terus kita coba klik ke layar. Nah, tuh seperti ini. Saya kasih efek ini, jadilah seperti ini. Kita coba lihat hasilnya. Yang kedua, membawa hand sanitizer dan rajin cuci tangan. Selanjutnya kita belajar cara memasukkan musik atau audio ke dalam video klip kita. Caranya kita klik audio, kemudian cari letak musiknya, misal di folder, kita download, kita cari filenya Benson Creative Mind misalnya. Baik, selanjutnya adalah cara menyimpan videonya atau cara mengekspor. Caranya kita klik ini, tombol yang di atas ini, kita klik. Nah, kemudian ini ada tampilan, di sini ada resolusi, bisa kita pilih. Kemudian ada laju bingkai atau frame rate-nya bisa kita pilih, misal 30, yang ini 720 atau HD. Dan kita bisa atur laju bitnya, misal kita setting ke 8 Mbps. Nah, kemudian di sini bisa terlihat juga ukurannya berapa nih, kira-kira ada 51 MB. Dan kalau udah, kita bisa klik ekspor. Lalu kita tunggu sampai videonya selesai untuk diekspor. Videonya sudah selesai diekspor dan kemudian bisa kita mainkan. Di video kali ini, saya akan menunjukkan beberapa cuplikan kondisi Kota Tua Jakarta pada tahun lalu. Let's go!
Cukup sekian pemaparan video tentang materi 1, yaitu dasar-dasar dari aplikasi KineMaster Pro. Semoga teman-teman bisa paham dan bisa menggunakannya dengan baik. Apabila ada pertanyaan bisa tanyakan di grup ataupun di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.